Halo teman-teman, saya kembali lagi bersama saya di channel yang Anda sukai. Ya, saya harap Anda suka ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peninggalan bersejarah era klasik Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan bersejarah yang saya bahas kali ini adalah Candi Sari. Candi Sari terletak di Desa Bendan, Kelurahan Tirta Matani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Sari juga dikenal dengan Candi Bendan karena lokasi berdirinya candi ini berada di Desa Bendan. Diperkirakan Candi Sari dibangun pada abad ke-8 Masehi bertepatan dengan eksistensi dari Kerajaan Mataram kuno, yaitu masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Candi Sari dibangun bersama dengan Candi Kalasan yang letaknya tidak jauh, kurang lebih 3 km. Mengenai sumber sejarah yang berkaitan dengan Candi Sari dapat diperoleh dari Prasasti Kalasan. Dalam Prasasti Kalasan menjelaskan bahwa para penasihat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan agar Maharaja Tejah Purnama Panangkarana, yang diduga adalah Rakai Panangkaran, mendirikan bangunan suci untuk memuja Dewi Tara. Dibangunlah Candi Kalasan. Sedangkan asrama pendeta Buddha dibangunlah Candi Sari. Fungsi sebagai asrama atau tempat tinggal terlihat dari bentuk keseluruhan dan bagian-bagian bangunan candi. Di bagian dalam candi terdapat semacam relung dan rongga di batu. Sebagai penempatan bahan bangunan candi berasal dari kayu untuk lantai 2. Candi Sari berlatar belakang agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari stupa yang terdapat di puncaknya dan narasi dari Prasasti Kalasan. Pada awal abad ke-20, Candi Sari ditemukan dengan kondisi rusak parah. Pemugaran pertama dilakukan antara tahun 1929 sampai 1930. Mengenai pemugaran tersebut, Kempers berpendapat bahwa hasilnya kurang memuaskan. Artinya, pemugaran tersebut belum berhasil mengembalikan keutuhan bangunan aslinya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya bagian candi yang belum ditemukan atau memang sudah hilang. Selain itu, ketika pertama kali ditemukan terdapat bagian-bagian bangunan yang sudah rusak termakan usia, terutama yang bukan terbuat dari batu. Pada abad ke-19, sekitar 130 meter dari Candi Kalasan, ditemukan reruntuhan candi yang menurut perkiraan merupakan tempat tinggal para pendeta. Candi Sari yang sekarang letaknya tidak jauh dari Candi Kalasan merupakan sebagian candi yang hilang
Diperkirakan Candi Sari dikelilingi oleh pagar keliling dari batu yang mengelilingi bangunan Candi Sari tersebut. Pintu masuk dijaga oleh sepasang arca dua rapala yang memegang gada dan ular, seperti terdapat pada Candi Pelausan. Terkait dengan bentuk Candi Sari, yaitu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 17,30 meter kali 10 meter. Tinggi keseluruhan candi dari permukaan tanah sampai puncak stupa adalah 17-18 meter. Gerbang candi yang lebarnya kira-kira sepertiga lebar dinding depan dan tingginya separuh dari tinggi dinding candi sudah tidak ada lagi ya. Yang tersisa hanya bekas tempat bertemunya dinding pintu gerbang dengan dinding depan. Menurut campers, Candi Sari ini aslinya memang merupakan bangunan bertingkat 2 atau bahkan 3. Lantai atas dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan, sedangkan lantai bawah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar, berdiskusi, dan lain sebagainya. Tembok candi ini juga dilapisi dengan prajaleba atau brajaleba, lapisan pelindung yang juga didapati di dinding-dinding Candi Kalasan. Dari luar telah terlihat bahwa tubuh candi terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu dengan adanya dinding yang menonjol melintang seperti sabuk mengelilingi bagian tengah tubuh candi. Pembagian tersebut diperjelas dengan adanya tiang-tiang rata di sepanjang dinding tingkat bawah dan relung-relung bertiang di sepanjang dinding tingkat atas. Relung-relung di sepanjang dinding luar candi baik di tingkat bawah maupun atas saat ini dalam keadaan kosong. Diperkirakan relung-relung tersebut tadinya dihiasi dengan arca-arca Buddha. Kemudian pada bagian dinding luar tubuh dipenuhi patan arca dan hiasan lain yang sangat indah. Ambang pintu dan jendela masing-masing diapit oleh sepasang arca lelaki dan wanita dalam posisi berdiri memegang teratai. Jumlah arca secara keseluruhan adalah 36 buah. Terdiri dari 8 arca di dinding depan timur, 8 arca di dinding utara, di dinding selatan, 8 di dinding selatan, dan 12 di dinding barat atau di bagian belakang. Ukuran arca-arca itu sama dengan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Pada bagian lain di dinding dipenuhi dengan pahatan berbagai bentuk seperti kinara-kinari atau manusia burung, suluran, dan pemuda atau daun dan bunga yang menjulur keluar dari sebuah jambangan bulat. Di atas ambang jendela dan relung-relung dihiasi dengan kalamakara tanpa rahang bawah dalam bentuk yang sangat dekoratif dan jauh dari kesan seram, sebagaimana dengan yang terdapat pada dinding Candi Kalasan. Dinding Candi Sari juga dilapisi oleh lapisan prajaleba atau brajaleba yang berfungsi memberikan warna cerah dan mengawetkan batu. Ternyata penggunaan brajaleba atau brajaleba sudah digunakan jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, karena beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit seperti di situs Kedaton di Traulan, Mojokerto ditemukan brajaleba atau brajaleba. Luar biasa ya leluhur kita. Tangga naik ke permukaan kaki candi telah hancur. Di sisi tangga terdapat sebuah ombak batu. Tidak jelas apakah ombak batu itu memang berada di tempatnya semula. Namun tampaknya bagi bagian bawah ombak tadinya terbenam dalam tanah. Selanjutnya pintu masuk berada di tengah sisi yang panjang di sebelah timur. Aslinya ambang pintu di dinding candi tersebut terletak dalam bilik penampil yang menjorok keluar. Saat ini bilik penampil tersebut sudah tidak bersisa, sehingga pintu masuk ke ruang dalam candi dapat langsung terlihat. Hiasan di bingkai dan kalamakara di atas ambang pintu sangat sederhana, karena hiasan yang indah terletak di dinding luar bilik pintu. Kemudian di dalam candi terdapat 3 ruangan berjajar yang masing-masing berukuran 3,48 meter kali 5,80 meter. Kamar tengah dan kedua kamar lainnya dihubungkan oleh pintu dan jendela. Bilik-bilik ini aslinya dibangun sebagai bilik bertingkat. Tingkat dindingnya dibagi 2 dengan lantai kayu yang disangga oleh 14 balok kayu yang melintang, sehingga dalam candi ini seluruhnya terdapat 6 ruangan.
Dinding bagian dalam kamar polos tanpa hiasan. Pada dinding belakang masing-masing kamar terdapat semacam rak yang letaknya agak tinggi yang dahulu dipergunakan sebagai tempat upacara agama dan menempatkan arca. Di lantai bawah terdapat beberapa tatakan arca dan relung bekas dan tempat meletakkan arca. Tak satu pun dari arca-arca tersebut yang masih tersisa saat ini. Pada dinding kamar utara dan kamar selatan terdapat relung untuk menempatkan penerangan. Lantai dan bagian bangunan yang terbuat dari kayu sekarang sudah tidak ada, tetapi pada dinding masih terlihat lubang-lubang bekas tempat menancapkan balok penyangga. Di dinding bilik yang paling selatan didapati batu-batu yang dipahat menyairong, yang berfungsi sebagai penyangga ujung tangga yang terbuat dari kayu. Bagian atap candi berbentuk persegi datar dengan hiasan 3 buah relung di masing-masing sisi. Pingkar relung juga dihiasi dengan bahan sulur-suluran dan di atas ambang relung juga dihiasi dengan kala makara. Puncak candi berupa deretan stupa yang terdiri atas sebuah stupa di setiap sudut dan sebuah di pertengahan sisi atap.